Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Ulama yang bernama asli Nu'man bin Sabit ini dikenal sebagai penggagas mazhab Hanafi yang sangat cerdas. Salah satu bukti kecerdasannya di usia remajanya yang baru menginjak 7 tahun. Abu Hanifah yang merupakan murid kesayangan Imam Ahmad ini pernah menang debat melawan seorang ateis. Adalah Dahriyah, seorang ateis yang sempat membuat resah dunia Islam di Baghdad, Irak waktu itu. Menurut riwayat yang lain, Dahriyah bukanlah seorang ateis melainkan seorang pendeta Yahudi. Terlepas dari perbedaan itu, kali ini kami akan memaparkan kisah bagaimana seorang Imam Hanafi yang waktu itu masih sangat belia bisa mengalahkan seorang Dahriyah yang menjadi fenomena waktu itu. Cerita ini bermula ketika seorang bernama Dahriyah datang ke Baghdad dan membuat gempar masyarakat muslim waktu itu dengan mencoba merusak keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan. Para ulama pun mencoba berdebat dengannya. Namun sayangnya, setiap ulama yang berdebat, argumen-argumen mereka mudah dipatahkan oleh Dahriyah. Hal ini tentu kemudian membuat khalifah risau. Maka sang khalifah menyuruh para menterinya untuk meninjau di daerah lain. Barangkali ada seorang ulama yang bisa menandingi argumen-argumen Dahriyah. Kemudian para utusan khalifah menemui Imam Ahmad bin Sulaiman, salah seorang tokoh teolog mazhab Asy'ari. Beliau juga merupakan guru dari Imam Abu Hanifah. Setelah para utusan itu menyampaikan kerisauan sang khalifah, maka disepakatilah akan dilakukan debat terbuka antara Imam Ahmad dengan Dahriyah. Selain itu, sang khalifah meminta agar perdebatan itu dilakukan di Masjid Jami agar bisa disaksikan oleh banyak orang. Kontan saja, masyarakat yang mendapatkan informasi tentang akan diadakannya debat, mereka ramai-ramai sudah mendatangi masjid sehari sebelum perdebatan dimulai. Mereka sangat menaruh harapan kepada Imam Ahmad, karena beliaulah satu-satunya ulama yang diharapkan bisa mengalahkan Dahriyah. Sementara itu, di rumahnya, Imam Ahmad tidak berhenti berzikir dengan mengucapkan tasbih, mensucikan keesaan Allah. Baginya, membicarakan tentang ketuhanan adalah bukanlah hal yang sepele. Tidak sabar rasanya ingin membungkam Dahriyah yang telah membuat keruh suasana. Jumat pagi harinya, Imam Abu Hanifah yang waktu itu masih sangat belia datang menghadap gurunya. Tidak seperti biasanya, beliau mendapati gurunya sepertinya dalam kegentingan. Imam Ahmad pun menceritakan keadaan yang sebenarnya perihal rencana perdebatan dengan Dahriyah. Waktu itu pula, Imam Ahmad teringat akan mimpinya semalam. Lalu disampaikanlah kepada muridnya itu. Abu Hanifah sebagai murid yang beradab menyimak dengan khidmat tentang mimpi gurunya. Aku bermimpi ada sebuah dusun yang amat luas lagi indah. Di sana kulihat ada sebatang pohon yang rindang dan lebat buahnya. Tiba-tiba di situ keluar seekor babi dari ujung desa. Lalu babi itu memakan habis buah yang masak dan ranum dari pohon itu, hingga ke daun dan dahan-dahannya habis dikunyahnya. Yang tinggal cuma batangnya saja. Waktu itu juga keluar seekor harimau dari umbi pohon rindang tadi, lalu menerkam babi itu dengan gigi dan kukunya yang tajam. Kemudian babi tadi mati. Setelah menceritakan mimpinya, Imam Ahmad termenung seketika. Kekalutan pikiran yang telah diakibatkan Dahriyah bisa menggeser pegangan akidah umat. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dihapus segera. Wajahnya yang tenang, bagai air sungai yang mengalir jernih, masih nampak bercahaya walau di saat yang begitu genting. Sementara itu, Abu Hanifah, sang murid yang ada di hadapannya, selain cerdas, beliau juga punya kelebihan dalam hal tafsir mimpi, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam pengamatannya, mimpi tersebut akan memberi pertanda baik, bahwa si Dahriyah pasti akan mengalami celaka akibatnya nanti. Setelah meminta dan mendapat izin gurunya, Abu Hanifah kecil pun mencoba menafsirkan mimpi sang guru. Apa yang guru lihat dalam mimpi sebagai dusun yang luas lagi indah itu adalah tamsilan kepada agama Islam kita. Pokok yang berbuah lebat itu adalah tamsilan kepada sekalian ulamanya. Sedangkan sepohon kayu yang masih tinggal itu adalah Tuhan sendiri. Dan babi yang tiba-tiba muncul dan merusak pohon tersebut adalah si Dahriyah. Sedangkan harimau yang keluar lalu membunuh babi tadi adalah saya. Jelas Abu Hanifah. Setelah menjelaskan perihal tafsir mimpi sang guru, Abu Hanifah pun memohon agar gurunya memberikan izin, biar dirinya saja yang berdebat dengan Dahriyah. Sang guru pun memberikan izin dan restu. Kemudian berangkatlah guru dan murid ini menuju Masjid Jami. Sesampainya di sana, seperti biasa sebelum mulai berdebat, Dahriyah mengejek para ulama dengan suaranya yang lantang dan keras. Namun, hal mengejutkan terjadi di tengah ramai orang dalam masjid itu.
Seorang anak kecil berusia 7 tahun menyahut tantangan Dahriyah. Guruku Imam Hamad terlalu mulia untuk berdebat dengan orang sepertimu. Biarlah aku saja menjadi lawan debatmu, sambut Abu Hanifah. Dahriyah pun meremehkan Abu Hanifah. Hai anak kecil, siapa kamu? Berani sungguh menyahut tantanganku, sedangkan ulama yang hebat-hebat, yang bersurban dan berjubah telah kukalahkan. Wahai Dahriyah, sesungguhnya Allah tidak melimpahkan kemuliaan dan kebesaran itu pada sorban atau jubah yang dipakai. Tetapi Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Abu Hanifah lalu membacakan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Geram rasanya hati Dahriyah mendengar kelincahan lidah pemuda ini untuk berdebat. Maka berlangsunglah debat yang sangat mendebarkan antara Abu Hanifah melawan seorang ateis bernama Dahriyah, yang terkenal dengan pemikiran materialis dan ateisnya itu. Di atas mimbar, Dahriyah mulai melancarkan pertanyaan. Benarkah Allah itu ada? Bahkan jelas Allah memang ada, tegas Abu Hanifah. Kalau Allah ada, di mana tempatnya? Suara Dahriyah semakin meninggi. Imam Abu Hanifah yang menganut mazhab Asy'ari pun menjawab, Allah tetap ada, tetapi dia tidak bertempat. Heran, kau katakan Allah ada, tetapi tidak bertempat, bantah Dahriyah sambil melemparkan senyuman sinisnya kepada hadirin. Itu bisa saja wahai Dahriyah. Coba kau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah pada dirimu itu ada nyawa? Abu Hanifah mulai mendebat. Orang-orang mulai memperhatikan gaya ilmuwan muda ini berpidato dengan penuh bakat. Bahkan, memang aku punya nyawa, dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa, sahut Dahriyah. Imam Abu Hanifah berkata, tetapi apakah kau tahu di mana letaknya nyawa atau rohmu itu? Di kepalakah, di perutkah, atau apakah di ujung kakimu? Seketika Dahriyah tersentak mendapatkan serangan balik seperti itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik di antara mereka. Setelah itu, Abu Hanifah mengambil segelas susu, lalu ditampilkan pada Dahriyah seraya berkata, apakah dalam air susu ini ada kandungan lemak? Dengan cepat Dahriyah menjawab, ya, jelas. Imam Abu Hanifah bertanya lagi, kalau begitu, di manakah lemak itu berada? Di bagian ataskah atau di bawahkah? Sekali lagi Dahriyah tersentak, tidak mampu menjawab pertanyaan Imam Abu Hanifah yang sopan itu. Untuk mencari di manakah beradanya ruh dalam jasad, dan tersisip di manakah lemak dalam air susu ini pun kita tidak mampu. Bagaimana pula kita dapat menjangkau di manakah beradanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya ini? Zat yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam ini, termasuk ruh dan akal dangkal kita ini. Pun perintahnya yang tunduk dan patuh di bawah urusan tadbir perintahnya yang maha agung. Suasana menjadi agak hening. Dahriyah terpaku di kursi, terbungkam lidahnya, merah mukanya, kesabarannya mulai terburai. Setelah kondisi agak reda, Dahriyah memberikan pertanyaan kembali. Hai anak muda, apakah yang ada sebelum Allah? Dan apa pula yang muncul setelah dia? Semua mata tertuju pada Abu Hanifah, murid Imam Hamad yang pintar ini. Wahai Dahriyah, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang akan muncul setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap qadim dan azali. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, tegas Abu Hanifah singkat tapi padat. Sangat aneh, mana mungkin begitu? Tuhan wujud tanpa ada permulaannya, dan mana mungkin dia pula yang terakhir, tanpa ada lagi yang setelahnya. Dahriyah mencoba berdalih dengan pikiran logika. Dengan tersenyum, Abu Hanifah menjelaskan, iya, dalilnya ada pada diri kamu sendiri. Coba kau lihat pada ibu jarimu itu. Jari apakah yang kau lihat sebelum jari ini? Sambil menunjukkan ibu jarinya ke langit. Dan beberapa hadirin juga melakukan hal yang sama. Dan pada jari manis Anda itu, ada lagikah jari yang berikutnya? Dahriyah membalik-balik jarinya. Tidak terpikir olehnya persoalan yang sekecil itu yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Jadi, kalaulah pada jari kita yang kecil ini pun tidak mampu kita berpikir, apalagi Allah, zat yang maha agung itu, yang tidak satu pun yang mendahuluinya, dan tiada sesuatu yang kemudian setelahnya. Sekali lagi Dahriyah tercengang, bungkam, namun masih tidak berputus asa untuk mematahkan argumen anak muda yang telah mempermalukannya di muka umum. Khalifah sangat kagum. Dahriyah pun berpikir, mencari ide. Seperti suatu ilham baru telah menyuntik otaknya, ia pun tersenyum.
Hati Dahriyah bergejolak bagai air tengah mendidih. Debat antara Abu Hanifah melawan ateis itu pun berlanjut. Ini pertanyaan yang terakhir buatmu, wahai anak kecil. Sengaja Dahriyah mengeraskan suaranya agar bisa menutupi rasa malunya. Allah itu ada, katamu. Apakah pekerjaan Tuhanmu saat ini? Pertanyaan tersebut membuat Abu Hanifah tersenyum riang. Ini pertanyaan yang sungguh menarik. Tapi dari tadi Anda melontarkan pertanyaan di atas mimbar dengan suara lantang yang bisa didengar semua hadirin. Jadi harusnya sekarang saya yang berada di atas mimbar tinggi, agar jawaban saya dapat didengar oleh semua orang yang hadir, kata Abu Hanifah. Abu Hanifah mempersilahkan Dahriyah turun dari mimbar. Dahriyah pun berjalan turun meninggalkan mimbar Masjid Jami, memberi tempat untuk Abu Hanifah. Setelah di atas mimbar, Abu Hanifah berkata dengan suara lantang berwibawa, "Ketahuilah wahai Dahriyah dan para hadirin, bahwa kerja Allah saat ini adalah menggugurkan yang batil. Sebagaimana Dahriyah yang berada di atas mimbar diturunkan Allah ke bawah mimbar, dan Allah juga telah menaikkan yang hak, sebagaimana aku yang berada di bawah sana telah dinaikkan ke atas mimbar Masjid Jami ini." Bagai halilintar menyambar, argumen Abu Hanifah menerjang kedua pipi Dahriyah. Seiring dengan itu, bergemalah pekikan takbir dari massa yang membludak memenuhi Masjid Jami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka memuji kewibawaan Abu Hanifah yang telah berhasil menyelamatkan martabat Islam dari lidah Dahriyah yang sesat lagi menyesatkan itu. Begitulah kisah debat antara Imam Abu Hanifah melawan seorang ateis. Beliau yang merupakan salah seorang pendiri mazhab 4 ini memang dikenal sebagai ahli ra'yu, atau logika kecerdasannya diakui oleh ulama yang sezaman maupun generasi setelahnya. Hingga saat ini, nama Imam Abu Hanifah terus dikenal di seluruh dunia, dan mazhabnya banyak diikuti oleh belahan dunia muslim. Kisah ini dinukil dari kitab Fathul Majid, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.